Hai, ini adalah video ke-8 dari rangkaian video Accounting Information System Development. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai arsitektur desain. Arsitektur desain adalah sebuah tabel di mana kita nantinya akan memuat komponen-komponen software apa aja yang akan kita gunakan pada sebuah hardware dalam sistem informasi. Adapun komponen software dibagi menjadi dua, yakni software sendiri dan hardware komponen. Pada bagian software komponen, terdiri dari data storage, data access logic, application logic, dan presentation logic. Data storage adalah tempat penampungan di mana nantinya data-data akan disimpan. Data access logic merupakan bagaimana sih cara kita membuat query di dalam suatu SQL. Application logic menjelaskan dokumentasi logika yang terjadi pada DFD, use case, atau functional requirements lainnya. Sedangkan untuk presentation logic adalah gambaran bagaimana nantinya sistem akan berinteraksi dengan user. Sedangkan untuk hardware components terdiri dari client komputer, servers, and network. Client komputer merupakan input-output device yang digunakan oleh user, di mana nantinya akan berinteraksi dengan sistem. Sedangkan server merupakan komputer yang biasanya memiliki ruang yang lebih besar untuk menyimpan software dan data dan dapat diakses oleh siapa aja yang memiliki hak akses. Network adalah hubungan yang terjadi antara komputer dan server untuk mengakses data tersebut. Network bergantung pada kecepatan dari sinyal ataupun broadband connection yang dipergunakan. Selanjutnya, kita juga mengenal ada istilah yang menamakan client-server tier. Pada client-server tier merupakan bagaimana nantinya proses hubungan yang terjadi antara client device dan server yang ada. Client-server tier dibagi menjadi beberapa. Yang pertama, two-tier arsitektur. Merupakan hubungan antara client device dan server. Kedua, ada three-tier arsitektur, di mana memiliki komponen client device, application, and database server. Sedangkan pada entire arsitektur digambarkan dengan client device, web, application, and database server. Pada two-tier arsitektur, client device mengambil peran sebagai presentation logic dan application logic, sedangkan server akan mengambil porsi di mana dia menjadi data access logic dan dia akan menyimpan data storage-nya. Maksudnya, di client server, aplikasinya itu nanti akan berjalan sesuai dengan logika yang ada dalam kliennya, dan UI-nya hanya akan ditampilkan pada si client device. Di server di sini akan menampung data-data yang disimpan dan hak aksesnya. Contohnya, jika kita menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft Office pada komputer kita masing-masing. Berikutnya, ada three-tier arsitektur. Pada proses ini, klien komputer memiliki tanggung jawab sebagai presentation logic, sedangkan application logic dipegang oleh sebuah server tersendiri. Dan nantinya ada database server di mana database server ini yang bertanggung jawab atas data access logic dan data storage. Jadi, dapat kita simpulkan, perbedaan antara two-tier dan three-tier adalah jika pada two-tier, client device bertanggung jawab atas presentation logic dan application logic. Pada three-tier, client device hanya bertanggung jawab sebagai presentation logic. Contoh penggunaan three-tier arsitektur dapat kita lihat jika kita mengakses data yang ada pada internet yang tersambung dengan kabelan. Yang terakhir, entire arsitektur. Entire arsitektur memisahkan semua komponen, baik presentation logic, application logic, data storage, dan data access logic pada servernya masing-masing. Hal ini biasanya dilakukan jika terdapat web-oriented server dan business-oriented server. Kegunaan kita memilih two-tier, three-tier, ataupun entire nantinya akan berdampak pada spesifikasi
operating system, software, hardware, dan network yang akan kita gunakan. Berikut ada beberapa spesifikasi operating system, software, hardware, dan network yang sering digunakan. Spesifikasi ini bergantung pada masing-masing kebutuhan yang akan digunakan oleh setiap user. Sebagai contoh, jika kalian yang membuat sebuah sistem pada komputer, berarti operating system yang akan digunakan memiliki pilihan Windows, Linux, Unix. Sedangkan, jikalau merupakan mobile application, dapat berupa iOS atau Android. Dan software hardware networknya akan menyesuaikan dari operating system tersebut. Berikut adalah contoh dari spesifikasi Entire. Pada Entire terdapat standar client, standard web server, dan standard application server, standard database server. Sedangkan, dari tabel ini, jika kalian memilih two-tier, maka hanya akan ada standar client dan standar database server. Untuk three-tier, nantinya hanya akan ada standar client, application server, dan database server. Sekian video mengenai arsitektur desain yang dapat kita berikan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa mengerjakan exercise yang telah diberikan.